Halo Sobat Mimbar Rakyat, balik lagi bareng kita di podcast Mimbar Rakyat, podcastnya Sospol dan Kominfo. Bareng gue Bernard, Gue Bia. Di sini kita lagi sama siapa nih? Halo, perkenalkan semua, nama gue Dilan, kebetulan gue dari angkatan 21. Oke, jadi Kak Dilan ini dulu juga sospol ya Kak? Iya benar, kebetulan Oke. gue sospol di kabinet Eclipse sama Alter, pas Alter jadi litbangnya sospol. Oke. Jadi sebenarnya kita mau bahas apa sih Bernard kali ini? Nah, jadi bareng Kadilan nih kita bakal bahas 3 isu penting yang lagi jadi polemik di Indonesia nih. Isu yang pertama itu terkait tunjangan DPR yang makin tinggi. Iya. Isu yang kedua itu tentang kebijakan publik, dan isu yang ketiga itu tentang budaya politik dan HAM. Betul banget. Langsung aja kali ya daripada kita Benar. nunggu-nunggu nih. Benar. Ya nggak? Benar. Oke. Kak Dilan sendiri, tapi lately ngikutin nggak sih kayak apa yang terjadi nih di Indonesia? Pasti ngikutin, ngikutin, ya. karena kan kita main sosmed lah ya, kita Main sosmed, kita main benar. sosial media. Gunain sosmed dengan sebaik-baiknya ya Kak ya. Betul, Benar, gunain benar, sebaik-baiknya. benar. Pasti kan dari teman-teman sendiri kan pas isu beberapa bulan lalu pasti melihat tuh teman-teman followingnya segala macam ngeposting soal ini, karena menurut gue sendiri buat orang yang benci politik sekalipun ranah yang kemarin itu udah ke arah kemanusiaan juga segala macam, jadi semua orang bakal relate ke sana sih. Kayak nggak boleh tone deaf ya Kak, pakai Iya, sosial pasti. media sebagai sarana bersuara. Betul, Ya nggak? karena betul. udah ada nyawa yang gimana pakai bercanda aja, betul. santai Iya, aja. iya. Enggak, maksudnya Kita santai aja. kita iya santai betul. Pas kemarin juga udah apa ya, kan ada kejadian korban juga Iya, segala makan macam. korban ya. Udah makan korban juga, jadi lumayan isu yang rame lah kemarin, makanya gue yang ngikutin, tapi bukan yang sampai detail-detail, mungkin nggak aja. boleh gitu. I see. Jadi biar kalian juga tahu nih, kayak kita tuh sebenarnya sebagai gen muda ya. Benar. Ibaratnya mahasiswa. sebagai mahasiswa terutama, kita tuh sebenarnya perlu untuk ngikutin hal tersebut juga, nggak perlu harus terlalu dalam juga ya. Jadi makanya kita bahas di sini. Nah, mungkin berbicara tentang isu yang pertama nih, isu tentang tunjangan DPR nih. Menurut kakak sendiri, wajar gak sih di tengah krisis ekonomi buat rakyat sekarang tuh DPR mengalami kenaikan tunjangan tuh? Wajar kalau kinerjanya bener. Kalau kinerjanya benar. Kalau kinerjanya Kalau benar. kinerjanya benar. Kalau kinerjanya hampir wajar. dihujat nih kita Wajar. ya. hampir. Kalau kinerjanya bener wajar. Oke. Ini gue sendiri di sini apa ya, bukan sebagai, walaupun emang gue dari ada pengalaman di sospol, departemen sospol, tapi ya mungkin gue mewakili ya orang biasa aja lah. Biar maksudnya nggak perlu mencontoh gue segala macam. Jadi kayak gue cuman mau tahu dari opini gue. Kalau kita lihat dari kemarin kan awal-awal 50 juta per bulan, iya kan bener? Nampaknya begitu. Nampaknya begitu. Ya. Ya kita koreksi kalau gue salah ya, 50 juta per bulan. Jika dilihat dari ekonomi sekarang yang mungkin bisa dibilang bagus ya, dibilang bagus juga enggak, tapi kita lihat juga dari kinerja dari para DPR sendiri yang mungkin bisa dilihat belum memuaskan. Kita nggak tahu nanti gimana. Siapa tahu nanti bakal memuaskan juga atau enggak. Ya tapi Mungkin nggak didengar. Oh. Suatu saat nanti. Suatu saat. Oke. Oke. Mungkin ya soal apa ya, soal masalah itu pasti ya nggak wajar karena kinerjanya pasti bukan suatu hal yang bisa kita anggap bagus juga kalau misalnya dia dapat tunjangan sekian dan juga para apa ya, opini dari para setiap DPR-nya menurut gua agak kurang relevan juga menanggapi ininya, jadi suatu polemik yang lumayan besar gitu. Benar. Dan berarti itu kan berbicara tentang bagaimana mereka berbicara depan publik. Betul, gitu. Iya. betul. Ketika kemarin kan kita banyak seruan aksi tentang tunjangan DPR itu, banyak juga aksi-aksi dari anggota DPR tuh Contoh. yang blunder. Contoh. Iya. Contohnya yang mungkin ramai di media sosial yang kemarin beberapa anggota dewan joget-joget. Namanya siapa? Banyak, jadi kita nggak bisa sebutin satu persatu. Cukup. Terus juga ada beberapa statement yang kurang baik. Yang tukang gitu. sulap bukan, yang dulu tukang sulap. Waduh. Bukan. Kayaknya bukan deh, tukang hipnotis. Tukang hipnotis. Iya, seperti itu. Oke. Jadi kalau berbicara tentang kemarin banyak blunder yang ada di ruang publik ketika konferensi pers. Menurut kakak sendiri, apa sih strategi yang harusnya dimiliki oleh pemerintah itu untuk menanggapi pasca blunder ketika mereka konferensi pers itu? Oke, izin menjawabnya Mas Agus. Jadi untuk menurut gua sendiri sebenarnya
soal gini, baik dulu. Menurut gue kenapa tanggapannya mungkin nggak kurang relevan ataupun dia meresponnya dengan unsur yang negatif sekalipun, karena masalah orang-orang sendiri itu, yang mungkin masalah kita juga di saat kita tersinggung itu, menurut gue jadi suatu masalah yang poin utama lah. Ketersinggungan menjadi suatu poin yang utama, karena menurut gue kalau dia responnya kayak gitu pasti ada ketersinggungan di situ. Bagaimana dia caranya biar menurut masyarakat mendapatkan respon yang baik. Kebetulan gue nonton podcastnya Densu kemarin yang sama Denny Sumargo, yang sama Pasha sama Ferry Irwandi. Itu kan dia merespon yang soalnya joget-joget segala macam, entah siapapun orangnya di situ. Tapi gue rasa responnya si Pasha itu, walaupun dia anggota DPR juga, gue dapat respon yang enak gitu. Kayak dia ngasih tahu, ya ini kan kita karena ada lagu makanya kayak gini, ataupun ngejelasin teman-temannya sekitarnya gimana. Kalau semisalnya emang walaupun emang gerakan yang negatif ataupun apapun yang negatif, kalau misalnya menjelaskannya dengan enak, ya bakal fine aja, mereka bakal fine aja segala macam. Ya Pak Syaroni, dari kejadian kemarin kakak menanggapinya kalau publik yang salah. Enggak, pasti dari soal pemerintahnya dulu. Kalau pemerintahnya emang dia ngomongnya salah, cara tutur katanya tidak baik segala macam, pasti kan perspektif publiknya pastinya nanti bakal negatif juga. Kalau misalnya dia udah at least udah klarifikasinya enak segala macem, jangan nunggu lu di ujung tanduk, jangan nunggu rumah lu dijarah segala macem baru klarifikasi lu enak, ya itu bakal worse juga gitu. Tapi menurut kakak sendiri ya, ngelihat polemik yang kemarin ya, banyak juga kan kabar-kabar tentang buzzer juga ya, banyak juga berapa teman-teman yang influencer kasih tahu mereka kalau mereka ada tawaran buzzer gitu. Wajar gak sih menurut kakak buat pemerintah tuh langkah awal mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka yang pas blunder itu dengan menutup semua internet itu dengan informasi-informasi buzzer gitu. Gue gimana ya ngomong yang aman ya? Maksudnya kalau misalnya live TikTok atau konten segala macem, pasti ada unsur negatif ya, kayak misalnya menjarah rumah kayak gitu kan pasti udah negatif konotasinya, terus kayak ngebakar segala macam. Jadi 50-50 juga, maksudnya kayak dari masyarakatnya mungkin pemerintah ada satu hal kayak itu kan ada kriminalisme kan kayak gitu, mungkin ada pertimbangan itu juga, tapi kan jadi menutup aspirasi kita juga buat bersuara. Jadi mungkin itu sih dari gue kayak 50-50 juga, karena ada dari pihak masyarakatnya juga yang berbuat negatif dari segala macam lini gitu. Tapi ya itu jadi ada menutup kebebasan kita berpendapat juga gitu. Tapi sih gini, dari gua menurut gua sendiri hal yang kemarin terjadi, kita bicara buzzer deh. Pasti kalian lihat sendiri kan, gak tau entah teman-teman semua kemarin itu pendukung 01, 02 ataupun 03 sekalipun. Pasti kalian ngeliat nih. Dari teman-teman kita malah menyudutkan pihak 02 yang kayak mana kemarin yang 02 yang ibaratnya kalian tuh harusnya salah malah menyudutkan ke sana. Ya mungkin gue tahu itu adalah ekspresi kecewa lah, karena kan ya sosial media freedom of expression kita bebas berpendapat, tapi demokrasi juga. Iya, menurut gue sendiri kalau semisal postingan kayak gitu menurut gue kurang etis aja lah menurut gue sendiri ya. Kalau lu terlalu menyudutkan pihak 02-nya daripada lu lu harusnya tahu intinya gimana kayak gitu. Karena kan yang terdampak kita semua ya, bukan? Iya, kecuali pendukung siapapun itu kan terdampak sama kebijakannya. Benar. Jadi sebenarnya nyalahin satu pihak doang tuh nggak bakal nyelesain masalah apapun gitu, malah memperparah situasi. Benar, karena menurut gue juga kayak mungkin ada juga pendukung 02 yang akhirnya sadar kayak ternyata kayak gini, tapi dia dapat postingan kayak gitu ngeliat dari temennya malah jadi tersinggung, malah lu jadi duel satu sama lain. Bukan kan tugas lu sendiri kan, pihak kita kan buat ke pemerintah, bukan buat ke teman kita sendiri, keluarga kita sendiri atau siapapun itu orang terdekat kita tuh. Oke. Mungkin di sini gue mau balik lagi kayaknya ke tunjangan DPR yang tadi. Tadi kan abang sempat headline kalau misalkan pantas ketika kinerjanya baik. Kalau dari lu sendiri bang, kira-kira cakupan kinerja yang baik untuk DPR itu seperti apa sih? Kinerja yang baik kita lihat dulu maksudnya dari pendidikannya ya. Kalau misalnya dari pendidikannya, kemarin gue kayak baca datanya. Gue kemarin baca datanya kalau misalnya
SMA tuh kayak ada berapa Iya. yang belum S1 segala macam kita lihat kayak gitu. Ya kita nggak perlu tutup mata lah. Maksudnya kan pendidikan pasti di atas segalanya. Kita ngelamar kerja, magang atau apapun itu pasti kita dilihat pendidikan kita kayak gimana. Paling kalau ya balik lagi kalau misalnya kita punya pendidikan yang cukup atau apapun itu yang cukup, pasti nantinya ya hopefully bakal kinerjanya oke. Bukan berarti yang maksudnya bukan lulusan S1 atau apapun itu gue mencakupnya semuanya buruk, enggak. Tapi ya prioritas pendidikannya juga harus dituju lah segala macam, dan jangan ada titip menitip segala macam. Menitip. Iya. Oke. Karena gue kebetulan gue cerita sedikit ya, gue Iya. ya nggak apa deh. Nggak apa-apa, Gue nggak apa-apa. kebetulan punya teman lagi. Kebetulan tuh dia nyalon DPR seumuran gue lah, seumuran gue. Pas kemarin itu nggak keterima, tapi tiba-tiba gue ngeliat SD-nya kayaknya dapat bangku kosong. Gue ngerti kayak sekolah bangku kosong terus dia dapat segala macam. Ya terserah sih mau diedit apa enggak, bebas. Paling dari gue itu ya jangan ada titip-titipan. Oke, tapi ya menurut lu sendiri nih Kak, kalau boleh di-rate kinerjanya sekarang yang sebelumnya ini gimana sih? Dari 1 sampai 10. Gue minum dulu ya. Oh, minum dulu. minum dulu. Gue dari lu dulu deh. Jangan dari gue doang ya. Kalau Pasti dari ini kan gua. bareng-bareng. Dari Kita dulu bareng-bareng. deh Bernard. Kalau dari gue sih ngelihat keadaan sekarang 7. 7. Dari Dari produk dari 100. Oh. dari 10. Dari 10. Karena gue ngelihat produk legislasinya sekarang udah mulai tertata lah. Apa Oke. yang kemarin jadi tuntutan itu juga beberapa iya. dari banyak itu diperbaiki. Oke. Walaupun memang masih banyak yang mandek. Tapi gue ngelihat respon pemerintah atau anggota dewan sendiri ngelihat keadaan kemarin tuh sebenarnya jadi suatu suatu hal yang menandakan kalau misalkan kebebasan berpendapat tuh nggak harus didengar loh. Nggak apa-apa mereka bersuara tapi kita nggak harus dengar gitu. Oke. Makanya gue kasih 3 untuk poin buruknya. Dan biar Kalau dari gue, ini sebelum kebijakan atau sesudah nih? sekarang sudah bicara sekarang. Sekarang nih, sekarang. Ya oke lah 7, gue setuju sama Bernard tadi. Karena bagaimanapun juga, at least kebijakan untuk kita kebebasan pendapat itu nggak dirampas, walaupun dibatasi ya. Ya. Tapi ya itu back again, walaupun kita bersuara apapun itu, entah didengar atau enggaknya ya, at least kita bersuara dulu. Betul. Nah sekarang kita tanya narasumbernya Oke. berapa nih? Dari 1 sampai Ya terima 10. kasih teman-teman Mimbar Hospol yang udah nonton semua. Oke, jangan lupa subscribe. 5, 4 kayaknya. Oh, Kayaknya ya. oke. alasannya 4, apa 5. tuh? Alasannya sebenarnya yang lu sebutin mungkin udah mencakup semua. Mungkin kenapa 5? Gue lumayan suka sama menteri yang baru Papurba segala macam yang dia kita lihat lah dari kemarin gue ngeliat mungkin beberapa saham bank khususnya BBRI pas saat polemik kemarin awal bulan September kemarin itu di angka 3.800 3.900 sekian, tapi setelah kebijakan dia bisa naik sekarang di angka 4.200 bisa stabil lagi. Mungkin gua angkat topi juga di situ untuk sekarang. Tetapi kenapa gua naruh 5? Ini khusus DPR ya? Iya. Khusus DPR aja ya. Kenapa khusus DPR ya? Gue sih pengennya mencakup pemerintah semua sih. Maksudnya segala Oke, nggak apa-apa. negeri ini. maksudnya- Cakupannya lebih luas Iya, ya. gue mau ke topik yang mungkin lebih relate aja lah ke semua, ke anak-anak juga soal makan bergizi gratis yang kayak sekitar Jawa Barat tuh kemarin paling tinggi. Jawa Barat paling tinggi gue ngeliat datanya. Jawa Barat paling tinggi. Terus kemarin ada yang keracunan ikan hiu juga di daerah gue salah gue nggak tahu di mana gue lupa. Sulawesi atau Sumatera, Kalimantan gue lupa. Mungkin bisa dievaluasi lagi soal itu. Mungkin gue punya adik gue masih SD segala macam, mungkin itu suatu hal yang relate juga buat gue, mungkin menjadi suatu revisi juga, bisa ngelihat dari pangan atau apapun itu konsumsinya bisa dibenahi lagi, paling itu sih. Terlebih lagi dana yang dipakai untuk itu Iya. hasil alokasi Benar. dari dana yang harusnya diprioritaskan gitu Iya. ya Kak ya. Jadi kan kita otomatis sebagai rakyat ekspektasinya tinggi gitu. Betul. Sudah mengalokasikan dana untuk pendidikan, untuk program tersebut, namun outputnya seperti ini kan patut dipertanyakan ya guys. Benar, apalagi transparansinya kurang. Betul. Gitu. Jago lu, keren Mas Agus. Oke, lanjut ke kebijakan politik ya.
kalau buat kebijakan tadi kan kakaknya udah ngejelasin tuh beberapa kebijakan pemerintah cakupannya Menkeu yang baru. Kalau menurut kakak sendiri nih ngelihat keadaan sekarang nih, berarti kan targetnya ya setelah reshuffle kemarin tuh, reshuffle kabinet dan beberapa anggota dewan yang dicabut. Kira-kira kalau dari kakak sendiri nih, untuk realistisnya berharap apa nih untuk beberapa orang-orang baru, wajah-wajah baru yang ada di pemerintahan sekarang? Gue nggak ada harapan apa sih, maksudnya nggak ada harapan bagus menurut gue, karena masih ada beberapa jajaran yang perlu di reshuffle juga kayaknya menurut gue ya. Seperti kemarin kayaknya siapa Menteri HAM, gue lupa. Itu nggak di reshuffle kan? Menurut gue kemarin tuh dia harusnya yang paling berdampak besar lah, karena banyak. Walaupun gue tahu dia diwawancara, dia ngomong segala macam, tapi harusnya lebih banyak lagi lah Pak, masih lebih banyak lagi untuk ngomong dari perspektif Bapak gimana, untuk mengikuti segala macam. Tapi ya menurut gue harapan gue cuma bisa udah gue lihat ke depannya bagaimana, ya harapannya pasti harusnya bisa lebih baik lagi, walaupun gue nggak tahu bakal sebaik apa sih. Itu dari gue sih. Mungkin menanggapi yang tadi Menteri HAM ya, kalau statement gue ya Bang ya. Kalau gue ngeliat sendiri, kemarin kan beberapa tragedi yang ada di aksi-aksi demo kemarin, yang beberapa salah satu ojol itu meninggal dunia ya. Dan polisinya pasti yang nembak-nembak itu sama militer. Itu kan jadi suatu ajang aji mumpung juga untuk beberapa anggota dewan dan pemerintah ya, untuk datang ke sono merasa iba. Gitu. Kalau menurut gue sendiri ya, dengan dia berlandaskan jabatannya Menteri HAM ya, menurut gue nggak salah kalau misalkan dia ngambil ajang itu untuk aji mumpung juga betul. Untuk membuktikan kalau dia melihat juga gitu kejadian kemarin gitu sih menurut gue. Benar. Dia mungkin tapi tapi ya kalau misalnya beliau ini menunjukkan kondisi tersebut sebagai media dia untuk menunjukkan ibaratnya empati lah, bisa kita simpulkan ya, mungkin entah empati atau apapun itu, rasanya itu terlalu sempit. Maksudnya di sini kita bicarakan tentang menteri yang ibaratnya lingkupnya itu tidak hanya mencakup suatu individu, entah siapapun yang terimbas. Menurut gue gak cukup aja gitu kalau cuma mempublikasi terutama ke salah satu korban aja gitu. Dan gak ada statement menyeluruh atau klarifikasi istilahnya lah, kayak dari dia soal inilah dan lain-lain gitu. Jadi menurut gue kayak kurang aja gitu responnya. Kayak tadi yang lu bilang ya Kak, kayak kurang aja guys. Kalau menurut gue sendiri ya. Benar, ya itu menurut kita. Tapi menurut gue juga, balik lagi, gue nggak tahu ya, maksudnya kalau misalnya Presiden Pak Prabowo itu menyebutkan suatu hal yang mungkin nggak enak didengar ataupun relevan, gue nggak tahu Menteri HAM bisa berkomunikasi untuk ya ibaratnya mungkin ngasih tahu pendapat seharusnya kayak gini yang baik-baik. Soalnya kemarin Pak Prabowo kayaknya ada suatu hal yang menurut gue agak bener-bener gak enak. Dia menyebutkan di wawancara, dia bilang soal yang menembak itu, ya dia bilang militer atau polisi atau sejenis anjingnya itu yang lainnya, kayak gue ngerasa dia bilang itu ya namanya kayak gitu, kejadian kayak gitu yang menembak ya ada hilafnya juga. Ya menurut saya sih hilaf itu melakukan suatu hal kesalahan yang dinormalisasikan gitu. Iya, yang kecil kayak ibarat gue juga lupa banyak saya hilaf. Video-video yang beredar tuh hilafnya itu kemarin atas perintah juga dari ketua mereka, dari Kapolri mereka gitu. Ya itu Kapolrinya kan belum diganti juga kan? Betul. Belum diganti juga. Yang itu sih gue agak ganjil juga sama sebelumnya. Mungkin gue bukan yang anti Prabowo banget, anti Gibran banget, enggak. Gue pas pilpres itu gue mencoba ya udah seobjektif mungkin. Gue ngeliat plusnya Prabowo, ngeliat jajaran di belakangnya banyak orang-orang yang hebat di sana, Bapak Yusril, Bapak Erick Thohir dan yang lainnya. Gue ngeliat banyak di situ. Gue cuma takut kalau misalnya dia nggak pilih waktu itu ya. Gue takutnya mereka ini nanti bakal kemana. Gue takut hal itu aja sih waktu itu. Cuman ngelihat sekarang banyak keresahan gue, mungkin opininya mungkin gue rasa harusnya jangan bilang hilaf lah, jangan bilang hilaf
salah tembak, salah menembak jangan bilang hilaf sih kayak gitu. Itu Karena menurut kan nggak gua. mungkin ya ketembak tapi ternyata kepencet kan nggak mungkin ya Bernard ya. Bener banget. Iya, Bener banget. baik. Terus yang dibilang pelurunya karet ternyata timah gitu Oh, kan. oke. Kita kan nggak tahu. Kok panas ya, Benar, tiba-tiba ya. benar, begitu. Ini muka kita diganti ayam pas udah. Iya. Kebetulan dia di Dirubah. blur kayak penjual Ya, borak gua sih masih- kak. Jadi Enggak, kita nggak usah takut, kita nggak usah takut. Jadi gua ada baca buku sama film soal, ada yang tahu Suhoki, mungkin ada yang tahu Suhoki itu dia aktivis pada zaman Soekarno. Gua sangat suka sama dia, bukunya soal catatan seorang demonstran, dan gue mengutip suatu kalimat yaitu lebih baik kita diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Itu suatu hal yang nyangkut banget di gue, dan gue ngerasa kalau semisal emang kita ngerasa benar walaupun sekalinya DPR itu lebih tua daripada kita, tapi kalau dia salah ya salah sekalipun. Mungkin apa ya, didikan orang tua gue juga, kalaupun memang orang tua gue ya pasti kita diajarin sopan, hormat, tapi sekalinya mungkin kita rasa salah secara objektif bukan subjektif, ya kita patut untuk bilangin dia. Itu menurut gue itu. Menurut gue juga betul. karena gue juga sepaham ya udah. Itu mungkin rekomendasi film buat teman-teman kalau misalnya Rana Sospol. Ada film Gi, itu yang meranin Nicholas Saputra. Itu gue dulu nontonin itu, sama bukunya bagus banget. Ya itulah, banyak lah bukunya, ntar kalau mau dipinjemin, ya kontak ke sini aja nih. Ntar kasih kan nomor telepon gue di sini. Nggak usah bercanda. Oke, balik lagi nih ke topik kebijakan publik nih ya. Kebijakan politik. Sebenarnya kan kalau sepanjang adanya DPR ya, dengan mereka ngambil tugasnya kan untuk sebagai wakil rakyat ya. Cuman banyak kebijakan-kebijakan yang memang justru malah menyengsarakan rakyat. Contohnya, kita ambil contohnya, boleh disampaikan dia salah satunya. Yang merugikan rakyat. Merugikan rakyat. Tadi tunjangan aja udah merugikan coba. Itu sebenarnya masuknya bukan kebijakan politik, menurut gua. Oh oke, maksud tuh bukan kebijakan politik. Iya, menurut gua. Oke. Kayak kita beda. Kita not in the same cup of tea ya. Iya. Oke, kita cut aja. Oke. Oke. Talking about tadi kita udah singgung cara pemerintah merespon amarah masyarakat, ibaratnya ya, amarah masyarakat. Tapi menurut lu Kak, cara mereka berkomunikasi itu apa sih yang perlu dibenahin gitu? Yang perlu dibenahin ya, maksudnya pasti kan ya pemerintah pasti kalau misalnya kita punya keresahan apa, dilihat dulu isinya tuh apa. Kita bukan cuma kayak teriak-teriak di depan gedung DPR entah apapun itu, bukan sekedar teriak-teriak, tapi kita pasti membawa isinya apapun itu halnya, entah di sosmed sekalipun. Mungkin dilihat dari dirinya sendiri dulu ya, maksudnya kayak ya oke, gue ada salah ini nih, gimana cara gue buat menanggapi dengan baik entah apapun itu. Mungkin cara tutur katanya nggak perlu dengan nada naik atau apapun itu, dan juga jangan memakai kata-kata yang nggak enak sekalipun sih kayak gitu menurut gua. Nah, kalau dari lu sendiri nih Kak, tadi kan menanggapi hal itu, kira-kira baiknya tuh bagaimana sih? Kenapa setiap kali ada konferensi pers kan beberapa itu besar kemungkinan opini yang disampaikan oleh pemerintah tuh biasanya mendukung diri mereka sendiri, dan mereka biasanya bawa data-data yang itu sebenarnya mendukung mereka gitu. Kalau dari lu sendiri nih Kak, lu punya kira-kira tahu sesuatu nggak sih, kayak gimana sih caranya supaya rakyat tuh bisa tahu gitu, bisa akses data-data yang mungkin mereka punya untuk mendukung hal mereka gitu. Menurut gue itu nggak jadi suatu hal yang salah kalau kita bisa tahu data-data itu sih menurut gue. Oke. Nah kalau misalnya dari gue sendiri kalau soal data-data kayak gitu, maksudnya kalau soal aksesnya ini kemana dulu maksud gue? Kayak seenggaknya rakyat tuh tahu loh kalau mereka transparansi. ngambil kutipan ini tuh ada buktinya gitu. Oke. Kalau soal transparansi kayak gitu, pastinya kalau soal data, maksudnya beberapa dari mereka pasti menyebutkan suatu sumbernya dari mana segala macam. Entah mungkin mereka menyebutkan sumbernya ternyata emang nihil, nggak ada sama sekali, ya itu kan jadi bumerang kan buat mereka. Tapi kalaupun emang mereka bicara sesuatu dengan data dan emang mendukung, walaupun emang ada datanya, tapi gue menekankan di sini cara komunikasinya di awal yang menurut gue
cara ngegas atau cara dengan naik tensi yang naik, apapun itu gue kurang enak juga sih. Bicara yang pelan segala macam bakal lebih enak sih. Kayak lu punya cewek lu marah nih sama lu kalau tensi lu naik juga pasti cewek lu nggak enak kan ngerespon. Betul. Enggak sih. Nggak apa-apa ya Iya, soalnya. nggak apa-apa, seolah-olah ya. Siapapun Seolah-olah. kalau misalnya kita Betul, ngegas betul, kan ya. otomatis nggak enak gitu. Soalnya nih dia nih cewek lu nih. Enggak. Iya. Bukannya juga kayak nggak terima ya? Iya. sorry. Gak, maksudnya kayak ya pasti kalau misalnya si cowoknya ngomongnya enak pasti lu bakal enak juga dong. Siapapun itu, Siapapun, ya, oke, kalau siapapun. misalnya ngomongnya Siapapun dengan itu. nada yang baik ya kak ya, Iya. atau diksi yang baik, itu Iya. ya pasti lawan bicaranya Betul. pun ya menangkapnya dengan baik. Oke, tapi lu setuju nggak sih, lu berdua nih gue nanya dan penonton mungkin ya? Kita perlu. Iya. Gua berubah ya. Iya, kan maksudnya sebagai partner ya. Lu pada setuju gak sih kayak kita kan perspektif kita tuh terbatas ya. Kita cuma bisa mengakses informasi yang kita dapat ya paling besar ya dari internet gitu. Dengan adanya respon mereka yang cenderung kurang baik tadi udah kita singgung, itu kan otomatis kita menilainya jadi sebatas atas balasan dia kepada kita gitu. Nah terus, tapi menurut lu bisa nggak sih masyarakat ini sebenarnya dari apa yang mereka tangkap dari internet, mereka itu cenderung untuk tidak menyimpulkan itu aja gitu. Jadi poinnya tuh tidak sempit. Kayak misalnya nih, lu bilang ke gue, ini A. Tapi kan publik gak bisa, gue nggak mungkin bisa tahu kalau itu sebenarnya nggak cuma A doang. Terus setuju nggak kayak sebenarnya pandangan masyarakat tuh ya cuma dari apa yang pemerintah tunjukin ke kita. Oke. Mau lu dulu, apa gue dulu? Lu aja sih bang sebenarnya. Menurut gua rasa penasaran tuh harus. Jadi kalau misalnya kita selalu puas dengan satu hal doang, ya itu ya udah kita bakal menerima aja. Tapi kalau misalnya kita penasaran, oke, kita dapat ini. Tapi gue penasaran loh, kira-kira perspektif lain, tak alasan lain itu apalagi. Menurut gue harus ngebangun rasa penasaran sih di hal yang baik ya, Karena kita nantinya bakal bisa mencari suatu hal yang nggak cuma di satu doang. Jadi kayak misal pemerintah ngomong tentang A segala macam, kita juga harus tahu nih sebenarnya dia ngomong A ini berdasarkan apa, walaupun punya datanya sebagaimana. Kita lihat lagi lah, kita harus, ya itu nimbulin rasa penasaran sih. Gue merasa nggak perlu bilang kayak harusnya kayak gini, harus ngasih sumbernya kayak gini, nggak. Balik lagi kita, menurut gue rasa penasarannya harus ditumbuhin. Dan kesadaran juga. Menurut gue itu aja sih. Kalau Bernard, Kalau dari gue sih sebenarnya penyimpulannya, cara menyimpulkan dari perspektif pemerintah tuh selalu salah menurut gue. Karena yang gue lihat dari sekian banyaknya demonstrasi yang dilakukan tuh pemerintah selalu ngambil akar permasalahannya itu siapa dalangnya. oke. Tapi bukan ngelihat dalangnya Pak. tapi bukan selalu ngelihat kayak apa sih yang dibawain oleh elemen masyarakat buat demonstrasi itu dan bisa nggak sih itu diperbaiki? Oke, jadi mereka cenderung menyalahkan. Benar. Untuk siapa yang disalahin gitu? Ya? Bener. Kayak keadaannya kemarin kan juga beberapa banyak yang bilang gitu. Ada yang bilang kambing hitam. Betul. Oke. Gitu. Berarti intinya tuh komunikasi penting ya. Kayak Penting. kita sebagai masyarakat juga harus punya kesadaran. Kita juga harus nyari tahu sebenarnya tuh gimana di balik itu. Jangan cuma nerima mentah-mentah. Ya nggak sih? Kalau misalnya mentah? Salmon Ya? Nggak lucu. Jadi kalau terima mentah-mentah ya baiklah ya. Kalau kita nggak tahu isinya gimana atau isi materinya seperti apapun itu ya kita bakal menemukannya mentah aja. Tuh. Lagi ya? Ya udah kalau gitu. Iya. Mau dikatakan apa lagi ya Bernard? Iya. Susah. Padahal kita udah ada landasannya buat kita kebebasan berpendapat, tapi nggak didengar juga. Iya. Benar. Mau gimana? Kayak ngomong sama tembok. Iya. Aduh. Ngomong sama Benar. gerbang. Sekarang pindah gigi ke topik kedua pemerintah. Iya dong. Enggak dong. Lu yang baca. Dibaca dong. Lu yang baca ya? Nggak Dan dibaca. baru unjuk gigi. Ika dong. Ika dong. Iya. Iya. Ya udah Oke. lanjut ah. Berbicara tentang kebebasan berpendapat ya. Kalau produk dari reformasi kemarin kan
membuat elemen masyarakat tuh bebas berpikir dan bebas berpendapat, bebas berekspresi. Kira-kira kalau dari pandangan lu sendiri nih Bang, kebebasan berekspresi yang dimaksudkan tuh seperti apa sih? Karena Kebebasan berpendapat sendiri apa ya? Ya baik lagi sih. Gue ngelihat nggak perlu itu suatu hal yang menurut gue, kita kan bukan negara komunis ya, kita bukan negara komunis. Jadi kayak dari semuanya harus berbenah, itu tadi kan semuanya harus berbenah dari pemerintah, kita sendiri, bagaimana kita menanggapinya dengan baik, tidak menjarah, apapun itu udah hal yang salah banget. Dan juga ya brutalisme aparat, tindakan represif yang tidak benar sama sekali adanya, itu juga harus dibenahi. Sehingga walaupun emang di situ ada yang keliru dari masyarakat tentang tindakan anarkis, tetapi dari pihak mereka masing-masing dari dalam juga harus dibenah. berarti baiknya di masa yang lagi tenang ini, ya kita baiknya sebagai elemen masyarakat maupun pemerintah ya berbenah diri aja dulu. Riset Indonesia. Ya, Ya, kita perbaiki semua dulu apa yang bisa diperbaiki gitu. Juga buat teman-teman yang mungkin dulunya bukan pendukung 02 yang ibaratnya iri, aduh presiden gua gak maju nih segala macam, udah tetap didukung. Yang sekarang kita tetap dukung. Kalau misalnya kalian bicara tentang kalaupun nanti 01 ataupun 03 bakal lebih baik segala macam, gue rasa nggak sama sekali, karena gue nyoblos tiga-tiganya kebetulan. Jadi karena dari mereka gue inget banget dari debat capres yang pertama, apakah mereka bicara tentang brutalisme aparat? Enggak. Apakah ada yang menyinggung tentang kejadian 98? Ada. Tapi brutalisme aparat itu nggak disinggung sama sekali, bisa dicek kalian di debat capres pertama. Itu tentang soal brutalisme aparat tidak dibahas dari tiga-tiganya sama sekali, mungkin bisa jadi koreksi. Ya itu sih dari gue. Kok tegang gitu sih? Jujur gue gak tegang sih, santai aja. Lagi mikir aja ya, lagi Iya. mikir. Karena beberapa yang jadi pembahasan di sini kan sedikit pinggir jurang ya, sedikit pinggir jurang, dikit lagi jatuh. Agak bahaya dikit Betul. ya. Apalagi tadi ngebahas sebut nama, sebut angka ya. Lah ini kan Iya benar. Cak Benar. Ahim. Iya. Enggak, gue bahas Cak Ahim. Oh, bahas. Oh, Cak Ahim ya? Bahas Pemira ya. Pemira. Pemilihan lah pokoknya. Iya, gue bahas Pemira. Sempat. Ntar kalau 01 si Akbar, Iya. Itu 02 dia. Capres maksudnya calon presiden. Anyways, cukup gak sih ya kita ngomongin kebrutalan aparat. Kita bakal lanjut nih ngomongin Iya. itu ya. Yang kita bakal lanjut ke topik-topik gampang disenggol ya. Betul. Berarti kan nyambungnya kalau kebrutalan aparat Ke hak asasi manusia. Jadi gimana, Bang? Kalau lo sendiri tanggapannya, kan kita udah tahu ya, teman-teman. Kita turut berbela-sungkawa juga ya, Ya. untuk semua korban jiwa Betul. dari elemen manapun itu. Pasti banyak ya korban jiwa yang Betul. sudah apa ya namanya? Yang terlibat Betul, ya. dalam permasalahan kemarin. Tapi sebenarnya ini tuh sebabnya apa sih? Kayak kok bisa ya sampai segininya gitu? Menurut tuh gimana Bang? Kita lihat dari intinya juga ya, maksudnya baik lagi nih kan kenapa kejadiannya kayak gini, pasti dari kebijakan yang awal. Kebijakan yang awal sehingga bisa jadi bisa jadi seramai ini. Oh jadi gini, gue coba bahas. Waktu itu kan demonya itu gue lupa di hari Senin atau Selasa di bulan Agustus akhir, tambah naik lagi. Gue inget hari Selasa atau Rabu itu sebenarnya udah lumayan tenang lah, walaupun masih banyak di sosial media atau apapun itu. Cuman di jalanan Senayan, Cikini dan Sudirman segala macam semua udah aktivitas, sampailah pas hari Kamis. Ya Kamis malam itu ada kejadian dari Brimob itu, yang Brimob Iya, yang ketabrak yang itu. menabrak. Ya itu sangat disayangkan sama sekali, dan malah makin menjadi kan. Karena ya itu udah menjadi segala lapisan masyarakat. Ya kan kita tahu ojol ras terkuat kedua di bumi. Betul. Pertama Kalau kata ibu, Sentrosi, pertama itu ojol ibu. tuh gangster kata Sentrosi ya. Iya, itu Agak bahaya tuh. Baik-baik. Aja ya, kata jadi kan ya tolong. gue handle. Tapi kalau dia lu handle, kalau gue nggak usah ya. Gak usah. Kalau gue jatuh aja udah jurang ya. Jatuhan. Ya pokoknya. Iya, lanjut aja. Gak apa-apa. Gue ngomong. Oke. Iya. Oke, bahas tentang tadi ya. Berarti kan tanggapan lu sendiri
di aksi yang hari Kamis waktu itu di akhir Agustus itu yang jadi suatu puncaknya yang buat sentimen masyarakat itu memunculkan kembali gitu ingatan-ingatan tentang brutalisme aparat gitu yang sudah terjadi ya. betul, apalagi ditambah berapa cara beberapa aparat itu untuk mengendalikan massa betul, ya, Bernard. betul, terima kasih bantuannya. Iya. Cara mengendalikan massa. Jadi kalau menurut lu sendiri, tapi pantas gak sih dari beberapa hal yang kemarin, aksi-aksi yang kemarin yang jujur sebenarnya memang udah berbau kriminal, harus dibalas seperti itu oleh aparat sendiri? Tapi sebentar dulu deh. Dan gue mau nambahin sedikit ya pertanyaan dari Bernard. Menurut lu gimana sih sepantasnya dengan aksi masyarakat yang cenderung anarkis ya, itu seharusnya di deal sama aparat tuh bagaimana gitu? Iya, gue juga mau tanya. Jadi Oke, Bernard gimana Mas jadi? Bernard, menurut saya Mas kan udah pengalamannya banyak ya Mas. Tindakan-tindakan represif aparat, ditabrak kayak gitu segala macam, walaupun konotasinya emang anjing ya, berbrimob kayak gitu segala macam. Dari lubuk hati Mas yang paling dalam ada suatu kebaikan nggak yang mereka lakukan? Contoh apa? Posting TikTok mereka posting nih, ngasih bantuan segala macam, tapi pakai kamera tuh. Gimana Mas Bernard? Oke, Kok cut sih? kalau tambah tanggapan gue sendiri ya, Iya. tanggapan gue sendiri. Gimana? Aksi yang kemarin ya, tindakan represif yang kemarin ya sebenarnya kan kalau menurut gue kalau tujuan mereka untuk menindak unsur kriminalitas yang ada di situ sebenarnya nggak masalah sih bang. Tapi cara mereka dengan beberapa hal yang menurut gua jadi hal yang menyimpang ya, apalagi dengan tambahnya media sosial yang cepat gitu. Jadi banyak masyarakat tuh yang bisa mengetahui informasi yang ada di Solo, even mereka nggak ikut di demonstrasi ke Solo, mereka jadi tahu banyak gitu. Dan jujur kalau lu berbicara tentang aksi baik mereka ya, dengan mereka bawa kamera ke rumah sakit Afan Kurniawan, salah satu wajah yang kemarin tertabrak, menurut gua itu jadi suatu sampul yang baik menurut gua. Sampulnya aja. Sampah. Sampul. Sampah juga ada plastiknya, ada luaran. Iya. Enggak, sorry, gue dengerin sampah. Ya sampah juga biasanya ada kantongnya, benar. Intinya dia jadi wadahnya aja gitu. Wadah bersih diisi air yang kotor gitu. Oke, Bernard. Jadi isinya kotor ya Bernard? Kalau kita melihat tindakan kemarin Oke. sebenarnya kotor. Kan oknum-oknumnya ya Iya, maksudnya Bernard. walaupun hampir semuanya oknum. Oke, next. Jadi gimana menurut tuh tapi harus di hadapnya seperti apa gitu? Aparat ngadepin masa yang seperti itu tuh harus seperti apa? Oke. Bicara tentang oknum, gue coba nanggepin satu-satu ya. Oknum tuh konotasi pengertian oknum tuh apa? Yang lu tahu aja, yang lu tahu. Yang gua tahu ya, oknum tuh mungkin peran seseorang ya, atau kelompok yang konotasi jelek berarti. konotasinya jelek, pasti jelek. Oke, konotasi jelek. Karena kan bener ya, oknum tuh banyak banget ya sekarang. Malah kita lumayan susah nyari polisi baik segala macem. Karena gue mau cerita sebenarnya, gue mau cerita pengalaman gue sendiri. Sesusah ngurus motor hilang aja itu berbelit-belit ya. Sampai harus kasih duit tuh baru dikerjain gitu. Sorry. Gimana sih aparat tuh harusnya cara ngadapin masa yang seperti itu tuh gimana Kak? Oke, jangan pakai gas air mata. Itu yang pertama. Menurut gue jangan pakai gas air mata walaupun memang secara faktanya sangat brutal sekali dan nggak tahu ya mungkin dari mereka salah satu nggak tahu pilihan terbaiknya membubarkan dengan gas air mata. Tapi kan gas air mata tuh seharusnya bukan jadi anjuran yang harus digunakan menurut gue. Nggak perlu lah sampai kayak gitu. Ataupun kayak kemarin lah pas demo segala macam di DPR. Pasti kan kalau udah di atas jam 5 ataupun di atas maghrib kan mereka udah harusnya bubar kan. Taruhlah nggak ada tindakan kriminal. Tetapi emang mereka ya udah tetap menyuarakan sampai di atas jam 5. Tapi kan dari pihak aparat tetap memakai gas air mata yang gua rasa nggak perlu sama sekali sih. Kalaupun ya kayak gitu sih, maksudnya kalau misalnya emang kayak gitu kita nggak bisa nyalain aparat juga kan aparat sebenarnya
dia tuh sebenarnya kayak melindungi yang di belakang, Kalau sebenarnya serba salah juga sih mereka melindungi yang di belakang. Kita kan pengennya yang di pemerintah segala macam. Kalau dari pemerintahnya nggak mau turun, tidak mau berkomunikasi dengan kita, ya pasti mereka bakal kemana-mana, provokator nanti bakal banyak, bakal segala macam. Ya kita harus lihat yang ke atasnya juga sih, Pak. Tuh. Oke. Itu sih. Mereka kan mendukung yang di belakang gitu ya. Secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung. Karena kan yang ngasih, Emang ada pengaruhnya ya kalau mereka nggak melindungi mereka gajinya turun atau mereka dipecat gitu? Gue nggak tahu ya, karena gue nggak ada datanya yang Mas Oke. Gue nggak ada datanya Mas Bel, cuma ya secara yang nggak tahu ya, kayak mungkin kan mereka juga dibayar ya sama mereka, kita bukan dibayarnya bukan sama kita. Oh, bukan cuma buat pengawalan biasanya dibayar? Ya nggak tahu ya komunikasinya gimana, tetot. Iya. Oh itu nggak beres juga tuh. Iya, itu nggak beres tuh. Tapi katanya bakal ada kebijakan yang... Oh iya, gue tahu. Iya. Atau bakal ada penerapan kebijakan yang kayak gitu. Ya itu agak nggak benar juga sih. Kayak kemarin weekend gue lagi jalan sama keluarga gue. Dia ada kepentingan apa sih? Maksudnya, lu mau makan apa? Kata gue, lu mau pulang ke rumah tinggal pulang. Weekend ada acara apaan? Lu tetot kayak gitu. Ya. kayak kerja aja. Iya. Kayak orang kaya baru aja sih menurut gue. Tuh. Ya, gue ngomong kayak gini bukan berarti keluarga gue kebetulan masih ada yang militer dan gue ngerasa itu suatu hal yang salah. Bukan berarti gue menutup mata gue ngomong kayak gini, enggak. Gue sendiri masih punya keluarga yang militer, tapi gue rasa kalau misalnya udah ada konotasinya kayak gitu segala macam, ibaratnya kan semua orang punya kepentingan di sini. Gua kerja kemana, siapa kerja semua kemana, apapun itu, mereka punya tanggung jawab, nggak cuma lu doang gitu. Jadi kayak harusnya nggak perlu lah kayak gitu. Kita semua di mata Allah sama. Masya Allah. Ntar tutupnya pakai doa ya. Gue beda Tuhan. Oh gitu. Gak apa-apa. Kita, iya. Gue sih nggak Gak apa-apa. juga. Oke, lanjut. Berarti tadi sekian banyaknya tanggapan lu tentang aparat-aparat kita ya, khususnya aparat-aparat kepolisian ya. Apalagi tindakan-tindakan represifnya gitu, dan track record mereka yang sebenarnya masyarakat selalu melihat mereka itu baik di internet, tapi mereka kurang baik dalam dunia nyata, khususnya ketika elemen masyarakat bersuara ya. Berarti kan beberapa hal tuh kayak mereka sebagai seorang penegak hukum kurang tahu tentang hukum gitu. Gimana yang seharusnya mereka sadar kalau hal-hal seperti itu melanggar HAM. Yang hal seperti itu melanggar HAM, tapi tetap mereka lakukan dan mereka Jangan pulang dong, jangan pulang. Iya, Bang, boleh mendekat. Kita frame-nya aja. Kita masih perlu ngebahas ini soalnya. Karena gue cukup tertarik ngebahas tentang HAM ya. Dari segala macam kebijakan ini menurut gue yang sebenarnya kita sangat perlukan, apalagi kalau misalnya kita sedang aksi ya. Karena gue nggak mau ketika lagi aksi teman gue atau bahkan gue sendiri itu dipukul dari belakang pakai tompol gitu ya. Tompol aja sakit, apalagi gas air mata. Gue lagi sholat dipukul juga kan nggak enak. Iya. Dia mau masuk. Masuk kan gue dipukul kayak gini kan nggak enak. Bener. Ketawa gue. Sholat. Ya itu ya tindakan mau apapun itu, secara pukul memukul, tampar menampar, entah apapun itu kan udah kekerasan sama kali, maksudnya udah nggak bener lah tindakan kayak gitu. Ya perlakuan fisik verbal itu udah bukan hal yang bagus. Intinya berpikir secara logika, bergerak sesuai norma. Gitu ya. Kata-kata biar ngerti. Oke. Gitu. Udah kali ya? Udah ya. Kayaknya kalau menurut gua cukup banyak yang bisa disimpulin ya dari Contohnya tadi berbicara tentang tunjangan DPR, mereka pantas untuk mendapatkan maju ya kalau udah kesimpulan membahas tentang tunjangan DPR, mereka pantas untuk mengalami kenaikan tunjangan ketika kinerja mereka sesuai yang diharapkan dari masyarakat ya. Betul. Sesuai dengan yang diharapkan dari masyarakat, dong, betul kan? Iya, tadi kan lu bilang kayak gitu. Bukan diharapkan sama atasan ya. Tadi kan lu yang bilang. Kalau lu sendiri gimana? Sama deh kayak. Sama ya. Karena mereka kan bawahan kita.
kita kan sebagai rakyat atasannya dong. Oh iya. Oke. Jadi mereka pantas untuk mendapatkan itu gitu. Terus beberapa cara-cara strategi komunikasi yang baik dari pejabat publik ya, dari pejabat publik yang baiknya bagaimana untuk menanggapi suatu aksi demonstrasi, untuk menanggapi suatu opini-opini elemen masyarakat. Terus juga terakhir kita membahas tentang budaya politik dan HAM yang tadi Abang sendiri membahas berapa aparat yang melakukan tindakan represif itu tidak seharusnya dibenarkan, tapi masyarakat yang melakukan kriminalitas itu juga harus berbenah diri gitu ya. Jadi kita sama-sama berbenah diri di sini semuanya. Ya? Betul. Ada kata-kata penutup? Ada. Oke. Dari gua mengutip suatu orang yang jadi panutan gua. Lebih baik kalian jadi fans MU yang kalah setiap minggu daripada harus jadi polisi. Udah itu aja. Oke, berarti kalau dari gue boleh gak sih? Boleh. Kalau gue sih konklusinya belajar yang giat supaya nggak jadi polisi. Benar. Oke. Gue enggak ya. Nggak apa-apa. Gue enggak. Iya. Polisi yang baik adalah polisi Kidzania. Benar? Polisi tidur. Polisi sampah. Polisi sampah. Ada semua. Gua Ada polisi. Ntar gua kirimin aja, gua tunjukin. Ada polisi sampah. Ada polisi sama. Gua ada meme-nya, coba. Oke. Polisi maling? Itu Main. mainan. Iya. Iya. Oke. Kurang relate ya. Sebentar. Oke. Ada dosen nggak sih? Ini kan masih lanjut, Bang. Gak apa-apa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin sejauh ini, walaupun beberapa pembahasan mungkin sedikit pinggir jurang gitu. Diharapkan teman-teman bisa ngambil beberapa hal yang jadi pelajaran juga, dan seperti yang kata abang yang tadi, kita juga harus berbenah diri ya. Kita harus berbenah diri. Betul. Boleh di closing? Oke, jadi sekian sih. Oke, jadi sekian gitu aja guys pembahasan dari kita. Kalau misalnya kita hilang tiba-tiba. Enggak, gua kan tetap ada di Oke, PNJ, oke, khususnya oke. di kosan Oke, gua. oke. Cari aja rumah saya tahun mini. Kalau misalnya mau nemuin. Oh iya. Mau Tuh. ngomongin. Nggak Siapa perlu- tahu nggak mau perlu nyulik? lihat. Emang ada yang nyulik gitu? Kayaknya itu berhenti di. Kalau gua sih nggak tahu ya. Boleh dilanjut aja. Apa-apa. Nggak boleh culik-menculik gitu, Nggak boleh ya, Nggak nanti boleh. mencari mama. Iya, benar. Iya. Boleh Yaudah diajak. gitu aja guys. Ya gitu aja, jangan lupa apa? Jangan lupa apa? Jangan lupa kalian Jangan lupa nonton sholat. episode berikutnya. Masih ada siapa sih namanya? Agus Bernard. Kan selalu shuffle ya. Hostnya ya. Iya, udah nggak Shuffle kita ya? lagi ya. Iya. Oh, gua ntar ada di podcast Ntar ada. selanjutnya kayaknya. Potik Iya, di ya. Potik mungkin. Nanti Tapi nggak bakal sama sosmed. bakal ada gue lagi di part 2. Ada lu lagi ya? Ada gue lagi. Oh. Oke. Bakal ada. Oke. Ya benar. Jangan lupa tungguin Hmm. podcast yang ada selanjutnya. Potik, abis itu Mimbar Rakyat volume 3 berarti ya. Iya. Volume 3. Oke, akhir kata jangan lupa subscribe, jangan lupa like, terus follow juga kegiatan-kegiatan Himatik selanjutnya. Thank you buat Bang. Atau Ya, mungkin makasih. sabar dulu. Ini mungkin Bang Ran mau taruh IG-nya biar kalian mungkin ada yang mau nanya-nanya nih. Gak usah. Oh, nggak usah. Takut cepet di track ya? Ini tetap langsung upload aja, langsung upload nggak usah diedit. Oh, gini aja ya? Langsung upload aja. Aduh. Oke. Tuh. Oke, kalau itu gue Bernard. Gue Bia. Gua Dilan dan terakhir Akbar Forkahim. Oke, see you di Mimbar Rakyat berikutnya. Bye bye.